Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya Ahmad Farullah. Saya akan menjelaskan tentang pengertian perpustakaan. Nah, perpustakaan berasal dari kata dasar pustaka. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pustaka artinya kitab atau buku. Dalam bahasa Inggris, perpustakaan dinyatakan dengan library. Istilah ini berasal dari kata Latin tersebut, terbentuklah istilah libraries tentang buku. Perpustakaan adalah mencakup suatu ruangan bagian dari gedung tersendiri yang berisi buku-buku koleksi yang diatur dan disusun sedemikian rupa sehingga mudah untuk dicari dan dipergunakan apabila sewaktu-waktu diperlukan oleh pembaca. Nah, materi selanjutnya yaitu pemanfaatan perpustakaan mengandung arti adanya aktivitas dalam menggunakan berbagai jenis layanan perpustakaan oleh pengguna untuk memenuhi kebutuhan. Informasinya, pemanfaatan perpustakaan yang dimaksud adalah keseluruhan jenis layanan yang disediakan oleh perpustakaan, baik layanan yang langsung atau tidak langsung, yang ditujukan untuk memperoleh perpustakaan menemukan informasi yang dibutuhkan. Pemanfaatan perpustakaan dapat dilakukan oleh pemustaka apabila pengguna tersebut mengetahui cara memanfaatkan setiap layanan yang tersedia, mengetahui manfaat dari setiap layanan tersebut. Itu yang dapat saya sampaikan. Baiklah, di sini saya Randi Ardiansyah akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu mengenai tujuan perpustakaan. Tujuan perpustakaan itu menemukan minat baca dan tulis. Para siswa dan dosen dapat memanfaatkan waktu untuk mendapatkan informasi di perpustakaan. Kebiasaan ini mampu menemukan minat baca mereka yang pada akhirnya dapat menimbulkan minat tulis. Mengenalkan teknologi informasi, perkembangan teknologi informasi harus terus diikuti mahasiswa dan dosen. Untuk itu, perlu proses pengenalan dan penerapan teknologi informasi dari perpustakaan, membiasakan akses informasi secara mandiri. Pelajar perlu didorong untuk diarahkan untuk memiliki rasa percaya diri dan mandiri untuk mengakses informasi. Hanya yang percaya diri dan mandirilah yang mampu mencapai kemajuan memupuk bakat dan minat. Bacaan, tayangan gambar dan musik di perpustakaan mampu menemukan bakat dan minat seseorang. Fakta dan sejarah membuktikan bahwa keberhasilan seorang itu dapat ditemukan oleh nilai yang tinggi, melainkan melalui pengembangan bakat dan minat. Yang selanjutnya itu pengertian sumber belajar. Menurut Suharsimi, sumber pembelajaran adalah segala sesuatu atau daya yang dapat dimanfaatkan oleh dosen, baik secara terpisah maupun dalam bentuk gabungan, untuk kepentingan belajar mengajar dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Dalam tujuan pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama sumber belajar yang sengaja direncanakan, yakni semua sumber yang secara khusus telah dikembangkan sebagai komponen sistem instruksional untuk memberikan fasilitas belajar yang terarah dan bersifat formal. Yang kedua, sumber pembelajaran yang karena dimanfaatkan, yakni sebagai sumber belajar yang tidak secara khusus didesain untuk keperluan pembelajaran, namun dapat ditemukan, diaplikasikan, dan dimanfaatkan untuk keperluan belajar. Salah satunya adalah media massa. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan pada materi yang selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu C. Perpustakaan sebagai sumber belajar. Belajar adalah sesuatu hal yang mutlak harus diusahakan oleh manusia. Kelebihan dari makhluk lain adalah dengan dikarunianya akal dan pikiran oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila manusia mampu dan mengembangkan dan mempergunakan pikirannya, maka apapun yang dikehendaki dalam kehidupannya kemungkinan besar akan terpenuhi. Salah satu jalan yang ditempuh yaitu dengan belajar.
belajar tidak terbatas umur maupun tempat. Hal ini memberikan gambaran bahwasanya selama manusia itu masih hidup dimanapun ia berada, asalkan ada kemauannya, maka kesempatan belajar akan terbuka. Terlebih apalagi di zaman yang modern saat ini, di mana persaingan hidup sangat ketat, maka salah satu cara agar kita tidak ingin tersingkirkan atau tertindas, maka salah satunya adalah dengan belajar. Penjajahan dan penindasan serta perbudakan oleh negara terhadap negara lain apabila dari negara lain akibat dari kebodohan pada pihak yang dijajah atau tindas. Hal ini terjadi akibat tidak memiliki pengetahuan. Sebagian besar minat baca juga dikatakan sebagai sumber belajar. Adapun penting minat baca merupakan persyaratan sekaligus ciri kemajuan suatu bangsa atau masyarakat. Bangsa atau masyarakat yang maju menempatkan kebiasaan membaca sebagai salah satu kebutuhan hidupnya, sehingga terciptanya masyarakat yang rajin membaca. Ada hubungan timbal balik yang sangat erat antara tingkat kemajuan suatu bangsa dengan minat baca suatu masyarakat. Semakin maju suatu bangsa, semakin tinggi minat baca masyarakatnya. Demikian pula sebaliknya. Selanjutnya yaitu hubungan ini dimungkinkan karena masyarakat yang membaca pada dasarnya adalah masyarakat yang belajar. Dalam masyarakat yang membaca dan belajar penting. Sebelum mahasiswa memanfaatkan fasilitas perpustakaan, mahasiswa tersebut perlu memiliki kartu perpustakaan jika ingin meminjam buku di perpustakaan. Setelah seluruh persyaratan kartu perpustakaan dilengkapi oleh mahasiswa yang bersangkutan, maka hari itu juga diterbitkan kartu perpustakaan, dan hari itu juga telah dapat melakukan proses peminjaman buku di perpustakaan. Akan tetapi, buku-buku yang akan dipinjam itu terdapat pembatasan jumlah pinjaman, dan terdapat pula syarat buku yang dapat dipinjam dan buku yang tidak dapat dipinjam. Itu memenuhi persyaratan seperti yang pertama, tidak dibenarkan merusak buku, membasahi, mencoret, merobek, dan melipat. Yang kedua, tidak boleh menghilangkan buku yang dipinjam. Yang ketiga, tidak dapat diwakili dalam mengembalikan dan meminjam buku. Yang keempat, jika buku perpustakaan yang dipinjam mahasiswa itu hilang, maka mahasiswa tersebut harus mengganti buku yang hilang itu dengan cara membeli buku yang sama dan pengarang yang sama, atau dapat pula mengganti dengan uang sebesar harga jual buku tersebut. Yang kelima, jika buku perpustakaan yang telah dipinjam oleh mahasiswa tersebut melewati batas waktu peminjaman, akan dikenakan sanksi ketidakdisiplinan mahasiswa. Kemudian terdapat beberapa aturan selama berada di dalam perpustakaan. Yang pertama, dilarang ribut dan mengganggu orang lain di dalam perpustakaan. Yang kedua, dilarang membawa makanan dan minuman di dalam perpustakaan. Yang ketiga, dilarang memotret skripsi dan tesis. Dan yang keempat, dilarang merusak buku seperti menandai buku dengan mencoret, melipat, dan menstabilo. Yang kelima, dilarang memakai sepatu dan sandal masuk ke dalam perpustakaan. Yang keenam, dilarang berada di dalam perpustakaan pada waktu sholat. Laboratorium PAI. Laboratorium Pendidikan Agama Islam mempunyai beberapa pengertian, yaitu menurut Haidar, Laboratorium Pendidikan Agama Islam merupakan ruangan khusus yang ditata dengan baik dengan nuansa religius, misalnya seni musik, sajak, puisi, religius, dan video yang mengisahkan nuansa keberagaman.
Peserta didik secara bergiliran pada hari-hari yang ditentukan mengikuti pembelajaran di tempat tersebut. Laboratorium PAI dapat dipahami sebagai suatu bangunan yang di dalamnya dilengkapi dengan peralatan dan bahan-bahan berdasarkan metode keilmuan tertentu untuk menentukan percobaan ilmiah, penelitian, praktik pembelajaran, kegiatan pengajian dan pengujian, dan juga produksi bahan tertentu dalam hal kaitannya dengan persoalan agama Islam. Selanjutnya, tujuan Laboratorium PAI. Dalam Permenpan Nomor 3 Tahun 2010, laboratorium adalah unit penunjang akademik pada lembaga pendidikan yang berupa ruangan tertutup atau terbuka, bersifat permanen atau bergerak yang dikelola secara sistematis untuk pengujian, kalibrasi, dan atau produk dalam skala terbatas, dengan menggunakan peralatan dan bahan berdasarkan metode keilmuan tertentu. Nah, dalam rangka pelaksanaan pendidikan, penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat, tujuan Laboratorium Pendidikan Agama Islam sebagaimana dalam Permenpan Nomor 3 Tahun 2010 adalah yang pertama, sebagai ruangan atau tempat penunjang akademik dalam bidang keagamaan. Yang kedua, sebagai tempat menguji peserta didik di bidang keagamaan baik materi, sikap beribadah, dan kebudayaan keagamaan. Yang ketiga, sebagai kalibrasi atau tempat melakukan kegiatan yang membentuk hubungan antara nilai yang ditunjukkan oleh instrumen ukur atau sistem pengukuran yang mengukur kebenaran konvensional dari nilai dan norma. Yang keempat, tempat peraga keilmuan tertentu seperti halnya pembelajaran yang membutuhkan praktik di dalamnya seperti perawatan jenazah, mulai dari memandikan jenazah, mengkafani jenazah, menyolatkan, dan mengubur jenazah. Fungsi Laboratorium PAI. 1. Sebagai tempat untuk belajar mengembangkan diri dengan melatih diri dan keterampilan spiritual, intelektual, sosial, dan pendewasaan sikap. Pemahaman komprehensif terhadap ajaran agama Islam dan menanamkan nilai-nilai akhlak mulia. Yang kedua, sebagai tempat sharing keilmuan, diskusi, penelitian, dan pemberi solusi problematika umat Islam. Nah, adapun contoh pemanfaatan Laboratorium Pendidikan Agama Islam dalam kami mengambil yaitu pada materi perawatan jenazah. Penggunaan Laboratorium PAI pada materi perawatan jenazah itu dibagi atas 3, yakni 1. Kegiatan pembuka, yang mana kegiatan pembuka ini dalam pelaksanaan praktik perawatan jenazah dilakukan dengan persiapan, yakni memberikan briefing berupa penjelasan singkat tata cara perawatan jenazah atau video perawatan jenazah sebagai rangsangan dan bekal saat praktik perawatan jenazah yang dilakukan. Nah, yang kedua, dalam pelaksanaannya, kegiatan ini dibagi antara siswa laki-laki dan siswa perempuan. Dan kedua pembagian tersebut terbagi lagi 2 kelompok, sehingga menjadi 4 kelompok yang sesuai dengan jumlah submateri. Perawatan jenazah, yakni memandikan, mengkafani, menyolati, dan terakhir adalah menguburkan jenazah. Yang ketiga, penutup. Dalam penutup, materi pelaksanaan jenazah berisikan renungan mengenai hikmah kematian dan evaluasi dari praktik yang telah dilaksanakan. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her.